Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPS 1 asal sekolah SMA 1 Kabupaten Tangerang. Perkenalkan, saya Diana Nadia Malik. Saya Syahli Fudian. Di sini kami akan menampilkan video pembelajaran tentang pengembangan potensi wilayah dan kesehatan lingkungan. Jadi kali ini kita akan membahas tentang kajian jaringan transportasi sebagai penopang pengembangan potensi wilayah. Terus yang kedua ada kajian SDA sebagai pengembangan potensi wilayah. Selanjutnya ada kajian SDM sebagai pengembangan potensi wilayah. Yang keempat ada kajian potensi wilayah tata guna lahan. Yang terakhir kajian kesehatan lingkungan. Nah, yang pertama itu ada sistem jaringan transportasi. Jadi jaringan transportasi itu jaringan yang berhubungan dengan simpul sarana transportasi, terus membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di suatu wilayah. Nah, di sini ada foto jaringan transportasi seperti ini. Selanjutnya kajian jaringan transportasi. Kajian jaringan transportasi melalui peta penginderaan jauh dan SIG. Transportasi memegang peranan penting dalam berbagai kegiatan, terutama mendukung roda perekonomian suatu wilayah. Transportasi yang memadai dapat membuat proses produksi, distribusi, dan konsumsi berjalan lancar. Slide berikutnya di sini ada kajian sumber daya alam sebagai pengembangan potensi wilayah. Ada penginderaan jauh, SIG, dan peta untuk SDA. Nah, jadi penginderaan jauh itu merupakan salah satu teknologi terintegrasi yang dapat memodelkan permasalahan sumber daya alam, kaitannya dengan menjaga eksistensinya dan dapat dimanfaatkan dengan tepat. Terus ada SIG itu contohnya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bapeda, Kementerian Kehutanan, Lapan, BIG, dan sebagainya. Terus yang terakhir itu ada contoh peta sumber daya alam seperti ini. Selanjutnya, kajian SDM sebagai pengembangan potensi wilayah. Yang pertama ada penginderaan jauh. Salah satu penerapan penginderaan jauh itu di bidang kependudukan, yaitu untuk memetakan distribusi penduduk, jumlah konsumsi, kualitas, dan permasalahan kependudukan. Kedua, ada sistem informasi geografis untuk kajian kependudukan. Kajian kependudukan sistem informasi geografis dapat dikembangkan untuk memberikan informasi masalah penduduk. Yang terakhir ada contoh peta untuk kajian kependudukan sebagai berikut. Yang berikutnya ada tata guna lahan. Pemanfaatan penginderaan jauh untuk tata guna lahan. Pemanfaatan sistem informasi geografis untuk kajian tata guna lahan merupakan kajian geografis yang membutuhkan pertimbangan dari berbagai bidang. Pemanfaatan peta untuk kajian tata guna lahan akan lebih efisien dan efektif karena peta menampilkan informasi geografis lahan. Yang terakhir ada kesehatan lingkungan. Yang pertama ada pemanfaatan penginderaan jauh. Objek pemukiman dan daerah yang terkena dampak bencana memiliki karakteristik visual yang berbeda. Misalnya kepadatan permukiman, sebaran permukiman, dan tingkat aksesibilitas. Yang kedua ada pemanfaatan sistem informasi geografis. Manfaat sistem informasi geografis untuk kajian kesehatan diantaranya ada memberikan gambaran daerah kejadian kesehatan, penanggulangan sebaran penyakit, pemetaan pola sebaran penyakit, dan analisis kondisi kesehatan di suatu daerah. Yang ketiga ada sumber data SIG. Sumber data dalam kajian kesehatan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, diantaranya data fisik dan data sosial. Yang keempat ada pemanfaatan peta. Melalui peta lingkungan, orang yang memanfaatkan lebih mudah menangkap informasi yang ingin disampaikan. Misalnya, tingkat kekritisan pemukiman kumuh di kawasan pesisir. Sekian dan terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.